Inyak Mamak kok harus satu dalam kontestasi politik di 2024. Kenapa sih? Apa sih yang melatar belakangi kemudian harus memutuskan masuk ke dunia politik? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar yang saya kira ini memang membutuhkan rasionalisasi dari bapak-bapak ini kami satu-satunya. Silahkan, mungkin mau mulai dari siapa ini, Pak? Ya silakan, kita demokrasi aja ini. Ya, mau mulai dari kenapa ini harus berpolitik masuk ke parlemen Kota Bukit Tinggi? Silakan. Kepada Edward Datuk Raja Mulia, ya mohon maaf, ini silakan ya disampaikan ya kepada audien kita. Terima kasih para MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara pada malam ini, yang mana kami selaku tokoh masyarakat di Kurai, dan begitu juga kepada yang hadir pada ini adalah untuk motivasi kepada ingin lain nampak. Pertama kami banyak makasih kan yang masalah dari tokoh masyarakat akhirnya Mama yang ikut bicara pada hari ini. Saya sendiri terpanggil karena saya di Sekretariat Golkar tahun 1986 itu tokoh masyarakat atau Mama itu disaru dulu, dihubungi dulu. Apa ini bersedia dicalonkan di partai ini dulu terlalu pernah saya tinggal juga betul, saya di Sekretariat Golkar dulu 86, tapi akhir ini mungkin lupa nih ketua partai, yang mana ketua partai lupa pada tokoh masyarakat ini Mama ini memang dalam aturannya berpolitik boleh, tapi jangan susahkan mereka. Sedangkan tahun dulu dalam pemerintahan itu banyak mama yang dicalonkan di Partai Golkar, P3, PDI, pemerintahan 3 partai. Saya sudah Sekretariat Golkar dulu. Sekarang saya dengar tidak berapa lagi mama yang terasa ikut dalam partai. Kebanyakan mama ini sebagai pengayuman dari belakangnya sekarang. Menyuruh anak kemenakan mana yang terbaik. Kalau mau terlibat dengan anak kemenakan, pasti komplit antara mama dan kemenakan. Itu saya sebenarnya memang terpanggil jiwa saya untuk maju untuk caleg tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partainya P3 ini ya? P3. Kenapa harus P3? Apa ada yang lainnya? Karena saya dari tahun pemerintahan 3 pihak. Kalau Golkar saya nggak disalon lagi, saya nggak ada dia punya. PDI pun gitu saya. Nyatanya terdengar oleh saudara anak perangkat saya ingin bercalon, diikutnya oleh kata saya ini dibilangnya ke dua partai persatuan ini untuk menyebut saya untuk maju ke calon di MKS, yaitu saudara Di Patria, yang mana dia malam itu datang bersama 5 orang, si ketua, sekretaris, ketua bendara, sekretaris dan admin. Dia datang ke rumah untuk membujuk saya waktu itu. Saya sambil meluncur di waktu tanya sama saudara Wedi. Nyata malam dia datang di rumah untuk ikut. Hati saya itu terpanggil. Terima kasih. Baik, tes. Artinya dijemput ini ya? Insyaallah. Oke, tepuk tangan buat Datuk dan juga Mulia. Silakan untuk yang kedua, pertanyaan masih sama. Kenapa sih harus ikut kontestasi politik di pemilu 2024? Apa yang melatar belakangi? Dan silakan sampaikan kepada audien kita secara clear, secara mendalam. Silakan apa yang mau disampaikan. Silakan buat Pak Andi, Datuk Rajo dan Kayu Sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ivan sebelumnya telah mengundang kami. Kebetulan MKS loh kami. Tapi alhamdulillah hubungan kita selama dan sampai saat ini masih sangat baiknya. Jadi kemarin berat jawabannya Pak Ivan tentang
terpicunya seorang Nik Mamat hadir di kontestan legislatif. Tadi tentang Nik Mamat yang ikut, terutama pribadi saya ikut politik. Itu kan pertanyaan yang agak sensitif karena biasanya Nik Mamat ini mengurus anak kemenakan di kampung. Jadi sebuah prinsip ketika kita akan merubah satu sistem, kita tidak bisa dari luar, kita harus masuk ke dalam sistem, dan itu satu-satunya alasan karena sejauh ini alhamdulillah kami bergerak di bidang seni dan budaya dan pemuda. Jadi tergerak hati karena perkataan Pak Ipan tadi tentang generasi muda sekarang agak bukan jelek, bukan, tapi bagaimana mengangkat marwah budaya, marwah kaum adat ini agak minim. Jadi di sini kita mulai masuk dalam pertarungan legislatif ini. Tujuannya mengangkat marwah Nik Mamat, terutamanya khususnya di Kurai, dan keduanya di Bukit Tinggi. Nah, kalau Bukit Tinggi itu keseluruhannya. Jadi tujuan sebenarnya mengangkat dan mempotensikan generasi muda ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Andi, Datuk Kakek Sati. Lantas kalau harus memutuskan nyalek, kenapa harus di Demokrat pemilihnya? Silakan. Jadi kalau partai, alhamdulillah kami di Demokrat memang Demokrat yang membesarkan. Banyak senior dari Demokrat yang memberi arahan dari ideologi terlibat aktif baru sekarang. Mungkin itu alasannya pertama. Terima kasih. Baik, itu tes. Aduh. Artinya Pak Andi itu memang kader Demokrat sejak tahun 2009 ya Pak ya? Aktif sekarang. Aktifnya untuk sekarang ya. Oke, pertanyaan yang sama kepada Wijaya Fauzal. Kau tumen-tumenan pada lagi Mikawa agak bau-baulah ini meh. Sekali lalu bulan enggak. Oke, pertanyaan sama kepada Nyek Fauzal. Kenapa sih harus nyalek ini? Apa dasarnya? Apa yang melatar belakangi? Silahkan mungkin dijelaskan, disampaikan pada audiens kita. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak tumpang salah penghormatan ke pembicara dan pembicara. Sebelumnya sepakatlah yang pantas dipuji oleh Allah, yang pantas dipuji oleh Allah. Mungkin risiko sebelumnya pun sangat-sangat merasa terhormat untuk bisa hadir di malam ini. Berkembang sama kepada kru pekat Enterprise ya. Risiko pun yang memuliakan Nek Mulia selaku Makdo itu organisasi. Nah risiko kebetulan ada sepuh habo dari Sabang Gulek, yaitu Nyalawe
Salam hormatnya. Mungkin singkat jawaban atas pertanyaan kalau menurut Ambo realistis ya, seorang datuk dari mama itu pada dasarnya kan manusia biasa masyarakat, cuma lapisan. Jadi artinya di situ ada perundang-undangan pun berhak untuk mengikut dalam apapun kegiatan dalam demokrasi. Nah jadi seiring berjalan di situ, mungkin harapan ke depan karena Ambo basic di pemberdayaan ya, pemberdayaan begini, mungkin ingin mencoba saja apa yang bisa diberdayakan, ataupun untuk apa tradisi seperti yang Pak Ipan bilang hari ini sangat-sangat riskan anak keponakan terhadap mama terhadap keponakan. Nah mungkin dengan harapan banyaknya kaum adat yang duduk dalam legislator ke depan untuk bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan seperti itu. Jadi aku sangat krusial di situ tuh, permasalahan di situ sebelum kita melangkah pemberdayaan apapun. Jadi memang kesadaran dari masyarakat yang harus kita bina. Mungkin itu yang bisa disampaikan di samping problem-problem tentang adat dan istiadat di Kurai khususnya lebih tinggi. Itu sangat-sangat banyak dan memang harus hati-hati dalam mengatasi menyikapi agar tidak beraturan. Mungkin itu dari yang berkaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oke, isunya adalah isu pemberdayaan. Tepuk tangan buat Yen Fauzal dan Mahmud Unsur. Pertanyaannya itu ada 18 partai politik. Lantas kenapa harus umat ini? Ini heran saya, ini partai baru ini. Silakan. Mungkin singkat saja bagaimana Ambo berharap umat akan beradat. Itu. Jadi pertanyaan akal selanjutnya berarti selama ini umat belum beradat ya. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran partai baru, itu partai umat, itu dapat mewarnai iklim politik di Bukit Tinggi. Tepuk tangan semua partai yang ada di sini. Oke, pertanyaan berikutnya ini yang yang harus diketahui oleh masyarakat umum, khususnya di MKS, di Dapil, karena ini MKS semua ini, Bapak. Ini apa sih sebenarnya yang sudah dikerjakan buat masyarakat dari sektor budaya? Jadi pertanyaannya, apa sih yang sudah dikerjakan selama ini buat masyarakat ininya? Apa yang lagi kerjakan buat masyarakat ini kok? Di sektor budaya, di kampung kita kok. Nah ini kayaknya nih kalau seandainya tidak ditanyakan maka publik tidak tahu. Ini saya rasa kebaikan sekecil apapun yang dilakukan ini masyarakat harus tahu. Bukan bermaksud untuk ria, tapi masyarakat berhak tahu dan harus tahu apa yang sudah dikerjakan. Silakan ini. Terima kasih. Yang mana masalah yang dilihatkan masyarakat hari ini? Yang pertama yaitu masalah adat yang harus kita lestarikan. Sampai saat ini banyak yang mudah-mudahan yang kurang tahu dengan adat. Itu yang lupa, yang dapat generasi muda sekarang. Adat ini yang banyak lupa. Karena dia sibuk dengan yang melayani APD, anak muda dan anak sekarang kali. APD melayani, maju generasi muda dan dengan APD. Jadi adat ini dia lupa. Bagaimana kita memberdayakan anak anak kita untuk melestarikan adat kembali. Mari kita bersama untuk mensosialisasikan tata cara adat beradat dalam nakatun nampe bacakan naik betul betul. Kalau latah baci katun nampe, insyaallah awak salut orang luar Jawa. Kalau katun nampe anci, tapi kalau datang pakai katun nampe mungkin sama kadang nangete nangadang sama saja. Katun nampe pun katun malereng, katun madani, katun menatang. Jadi aduh mengiman. Bacanya ni motor turun. Kebanyakan pun kadang gawat dia gunakan jarang orang buang. Jadi kan kau boleh
Tentu tua, bukan yang muda-muda. Ada muda-tua ko lupa magi tahu kan anak kali. Baca ruang manis serikan ada atau kini kok. Sosialisasi itu nomor 1 lagi. Itu yang sementara. Assalamualaikum. Baik, berarti ini ada pertanyaan nakal lagi ini ya. Misalnya ini sering nakal ini. Kok saya juga bingung ini ya. Kalau seandainya kesalahan dari yang tua-tua ya, jadi yang tua-tua kok dipanggilkan harusnya Bang ya. Silakan ya. Itu masalah yang bukan yang orang tua ini lupa memberitahu pada anak muda. Ya alpan itu contoh anak tua pesawat tinggi ikut dan lupa dan dia untuk bagi tahu anak-anak ikut orang tua senang dan tutup dan lupa bagi tahu sementara kejadian yang terjadi di pengadilan kebetulan satu tua pesawat tinggi orang tua senang kecil dan tua itu dan lupa bagi tahu orang tua senang aku tu senang ikut dan lupa menunjukkan anak-anak itu dan lupa sama terus dan mudah lupa tanya orang tu saya punya aku dan lupa dan mudah jadi sesama lupa jadi kini pada pihak awak dan tu dan mudah banyak baca jual lagi kewajiban awak dan tu menunjukkan anak kebenaran awak dan mudah betul bertanya buat negara ini tolong tanya dan tu saya negara ini salah tu terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Nanti kalau lupa ini berarti sudah menjadi penyakit bangsa Indonesia nih. Yang tua lupa menunjukkan, yang muda pun lupa bertanya. Nah ini PR besar ini sesungguhnya. Baik, pertanyaan yang sama kepada Datuk Angkai Sati, ya. Siap-siap ya. Ini pertanyaan saya nanti agak nakal, banyak yang nakal ini kalau sebenarnya. Ini apa sih yang sudah ini lakukan selama ini buat masyarakat adat, buat masyarakat budaya di kampung itu? Apa yang Allah dikerjakan selama itu? Jadi saya rasa ini masyarakat perlu tahu dan masyarakat harus diberitahu. Silakan ya, sampaikan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Jadi terima kasih Pak Iwan. Jadi kami sebenarnya belum berapa berbuat di kampung. Iya, silakan ya. Alun bara babuy di kampung. Karena buat aku Pak Iwan, karena menyatukan ambola berbuat, alun tentu masyarakat menerima apa yang Allah mau berbuat. Tapi izinkan mau menyampaikan dan ada berbuat. Ambo basic mungkin kepada pemudian dan usia dini. Jadi selama Kombo bergerak memperdayakan anak-anak, membangun permainan anak-anak gari di kampung, berposilik, kesenian dengan tujuan mengumpulkan anak-anak berkegiatan positif di hari libur. Alhamdulillah sampai kini berjalan. Dan itu mungkin yang diperbuat kok ada bilik kadang ada bilik ketik. Jadi Dembo ketika berbicara karena anak ada khususnya kurai itu ada bilik. Ketika berbicara kampung kemana mau sadon. Jadi di situ yang ada model grup kesenian itu menampung siapapun kemenakan anak-anak yang ada di kampung untuk ikut di situ. Jadi selama kita cari pemuda kok untuk mengumpulkan yang sangat rumit. Jadi sampai saat ini yang berharap mungkin kepada sesepuh anggo yang lain itu mengumpulkan untuk anak-anak itu berkegiatan positif dan disitulah kesempatan kita menyiram mereka mau kemanakan mereka. Sebagian ada di bidang adat, organisasi kita latih itu semua. Jadi Ambon bergerak mungkin di bidang seni budaya di bagian pemuda itu yang lalu. Jadi Ambon ingin generasi awak, pemuda-pemuda
jadi mafia, jadi korban mafia organisasi. Jadi risiko keinginan muncul generasi yang akan datang yang berpikiran positif, yang siap menghadapi globalisasi politik ataupun bermasyarakat. Dia ada tanggung, ada modal dari kampung, dan ketika kita membuat suatu permainan anak nagari balik, itu nantinya akan mengundang suatu kerinduan bagi mereka aku nantinya biar tamat sekolah, biar merantau mencari usaha, tapi keberhasilan itu nyatakanlah dengan apa yang lah kerajaannya waktu kecil di kampung. Jadi itu satu motivasi Tembo untuk menggerakkan generasi muda khususnya usia dini untuk kerinduan dari kampung Bali. Mungkin itu. Assalamualaikum. No comment saya kalau begini. Ya apalagi karena bangsa ini tanpa adanya anak muda maka itu akan tercabut gerakannya itu. Jadi intinya ya kakak Sati itu mencoba untuk silakan mau jadi apa saja, di mana saja, dan pekerjaan apa saja, cuman karena aja akar budaya kita. Kalau saya nggak komen lagi, ya. Saya nggak komen lagi. Saya titik di sampai di sini. Oke. Pertanyaan yang sama kami ajukan kepada Nia Fauzal. Apa sih Nia yang sudah dilakukan selama ini kepada masyarakat kita, khususnya pada sektor budaya? Silakan ya, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Ivan. Mungkin di situ nggak mau ya menyatakan apa yang saya lakukan, tapi alhamdulillah atas kebersamaan dengan khususnya yang berjalan ini yang alhamdulillah risiko ini gawe dan bosan-bosannya untuk mensupport ataupun itu yang bertujuan pertama sekali bagi anak Surau apapun itu permasalahan di tengah masyarakat, fokus itu kita selesai di dalam Surau. Jadi mengirim kepada para pemuda masyarakat lapisan seluruhnya untuk banyak kembali ke Surau, mungkin seperti itu. Di samping banyaknya konflik-konflik yang terjadi di Surau ini ya, itu alhamdulillah kami persamuan bukan karena di Surau, di situ kami bersama dengan kesungguhan hati, mudah-mudahan mendapatkan suatu titik terang bagi setiap permasalahan yang ada. Dan alhamdulillah selama ini bersama-sama dan arahan daripada ini Cakap Gubernur sekarang sudah mulai bayu-yu bersama-sama. Artinya risiko bukan karena justru orang Bapak Iban, karena bersama itu harus bersama, karena permasalahan yang sangat mengakar dalam adat ini tidak bisa dilakukan oleh seorang orang siapapun itu tidak bisa. Jadi memang harus berkolaborasi sebelum melakukan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang telah dilakukan, tapi bukan apa yang saya lakukan yang kami lakukan di kampung. Gitu. Sejauh yang kami tahu, yang kami ketahui, Nia Fauzal itu adalah datuk pejuang. Pejuang apa? Pejuang aspirasi masyarakat di kampung daerah itu. Sama di sana itu ya. Ya betul ya. Tak salah mau kan? Lain pernah mencari di pengadilan tempoh hari, pengadilan negeri Bukit Tinggi, dan itu harus aku sampaikan beliau itu berada pada barisan paling depan. Tepuk tangan buat Nia Fauzal, pakai umat. Baik, ini silahkan ini paparkan visi dan misi ya. Sesudah dari pemaparan visi dan misi terkait ini kita nih punya ini nih ya. Insya Allah apabila kami sama-sama doakan, sepakat ya audien risiko
di mana saja. Sepakat ya, kita pengen punya keinginan untuk berubah parlemen kita di 2024, betul ya? Untuk menuju parlemen kita Bukit Tinggi yang berkualitas, maka kita pilih caleg-caleg yang berkualitas. Setuju? Setuju. Kita aminkan beliau ini bisa sampai di parlemen dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, betul? Betul, amin. Amin, amin. Oke, saya kenal ketiga-tiga ini itu benar-benar pribadi yang konsisten di bidangnya. Kemudian saya juga kenal beliau-beliau yang ada di sini itu adalah orang-orang yang sangat cerdas, yang memiliki kapasitas yang wajar untuk kita pilih bersama di 2024 yang akan datang. Siapapun itu, maka untuk teman-teman atau warga MKS, pilihlah sesuai dengan kapasitas. Maka dalam hal ini kami hadir di sini menyampaikan kapasitas masing-masing. Narasumber yang ada di sini merupakan narasumber yang sudah kita seleksi dan yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan insya Allah yang tampil hari ini itu adalah orang-orang yang istimewa. Tepuk tangan buat yang ketiga itu. Ya. Hidup ini Mama. Oke, saya kira kalau tidak salah itu sekitar 1 miliar ininya dana pokir kita untuk anggota yang melekat di setiap anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Ini kira-kira kalau seandainya kita doakan sama-sama duduk di parlemen, ya, ini dana 1 miliar ini mau dimanfaatkan untuk apa ini? Silakan sampaikan kampanyenya. Silakan berkampanye sesuka hati. Apa yang menjadi program kita? Sampaikan biar masyarakat tahu. Silakan ini dari mana dulu nih? Kalau duduk 1 miliar ini itu mau dikemanakan ini duitnya? Silakan. Mau di mana? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Ivan kok milih-milih sedap ya Pak? Karena nu bertanya ke orang alun pai kan iko. alun pernah pai bertanya kan. Tapi mungkin tentu kita ada harapan, ada tujuan. Jadi kalau itu balik ke tadi kami berbicara tentang basic kepemudaan. Mungkin di sekolah kesempatan awak untuk membangun Bukit Tinggi, membangun pemuda Bukit Tinggi yang cerdas, yang berkualitas, berkarya, inisiatif, kreatif. Jadi aku harapan dari dulu lah, mungkin kita lalu cerita aja dulu ke depan, harapan ke depannya kita mempunyai kampung-kampung, bukan desa, kampung. Harapan setiap kampung tuh aktif pemudanya, karena rancak kampung dan pemuda, kue kampung dan pemuda. Jadi mau berharap khususnya kegiatan-kegiatan pemuda, baik itu olahraga, kesenian, ikut terangkatnya. Jadi di situ pemuda-pemuda awak belajarnya organisasi, belajarnya prestasi, dan mereka tuh mendapat kegiatan sambil bermain. Jadi sebenarnya buat aku Pak Uzan kan hadir, selamat datang Pak Uzan. Senior-senior aku banyak di Ziko sasik kau mengatur dan aku kau harus ke situ kan itu. Tapi yang jelasnya kita mensinkronkan nantinya, mungkin melalui riset musrembang apa yang lalu kemudian dari pemerintah daerah apa yang bisa kita laksanakan, tapi khususnya ya Bu, mungkin di bagian kepemudaan, karena di situ kesempatan awak untuk menyatakan Bukit Tinggi wisata budaya dan religi. Insya Allah kalau pemuda kita bergerak, karena mungkin panjang cerita Beban tidak itu
tertutup kemungkinan di Bukit Tinggi ini hari Minggu bisa wisata budaya religi. Karena di Bukit Tinggi hari Minggu udah ada DDS, didikan subuh. Pagi menjelang siang ada olahraga, silat, karate, segala macam tiap kampung. Sorenya permainan anak nagari apapun itu. Dan malam baru duduk mengaji dari nyawa masalah adat, pasambahan segala macam. Jadi hari Minggu itu kesempatan dari anak kita untuk hiburan di kampung. Jadi banyak beban karena ambo sangat khawatir generasi awak kini karena lah banyak kejadian, dan itu pun kalau disurvei lah meledak mana tentang LGBT, tentang narkoba, tapi yang paling parah mana LGBT. Jadi mungkin satu-satunya jalan untuk memutus LGBT balikkan permainan anak nagari. Jadi satu perkumpulan di kampung akan membatasi ruang gerak anak-anak untuk berbuat yang lebih jauh. Mungkin itu. Assalamualaikum. Intinya itu dana pokil akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan anak muda ya, untuk menghambat LGBT, narkoba dan sebagainya. Nah, ini untuk diketahui bersama bahwa dana pokil itu atau nama lainnya adalah dana aspirasi, itu adalah hak yang melekat dari setiap anggota DPRD yang untuk disalurkan di daerah pemilihannya, ya, untuk daerah pemilihannya. Kenapa? Karena sebelumnya ini, sebelum tahun 2009 itu kok nggak salah itu nggak ada itu dana pokil, kan? Nah, itu untuk mempermudah merealisasikan janji-janji si anggota dewan, maka dirasa perlu untuk dihadirkan dana pokok pikiran itu untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Untuk diketahui bersama bahwa dana pokil itu bukan bagi-bagi uang, ya, bukan bagi-bagi uang, tapi memberikan untuk mewujudkan visi misi itu membutuhkan uang, maka itulah adanya namanya dana pokil. Seperti itu singkatnya, secara simpelnya. Mungkin netizen atau audien ada yang belum mengetahui, anggota dewan ada dana pokil yang akan dibagikan ke awak 1 miliar, Pak. Nah, atau lalu dua bagi aku di DPR minta pipih agak 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu untuk apa gitu. Karena dana pokil itu harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Agar jangan sampai ada penyelewengan, maka ada prosedur dan mekanisme seperti itu untuk mengajukan dana pokil. Baik, pertanyaan yang sama kami ajukan, kalau duduknya ini mau dikemanakan dana pokilnya, otomatis silakan sampaikan visi misinya. Apa sih, untuk apa nih dana pokilnya ini? 1 miliar itu lumayan loh. Ya mungkin silakan kepada Nia Muli atau Nia Koza sama. Ya, oke, silakan sampaikan. Terima kasih. Teman-teman kami beri seberapa lagi masalah dana pokil. Bilang Pak tadi lihat dulu sebentar. Ya. Jadi Pak Fauzan sudah duduk di depan. Oke, kecolong dan saya minta maaf dulu. Pak Fauzan, saya mau keliru, saya minta maaf dulu. Jangan selalu pokil. Saya belum pernah duduk masalah dewan besar. Pertama itu masalah dana pokil itu, kalau anggota dewan 25 orang, kalau salah di 14, pokil kan 14. Kalau dikondisikan per kelurahan, dibagi anggota dewan, anggota kelurahan 24, anggota dewan 25. Kita bagi aja 1 orang per kelurahan. Dana pokilnya untuk biaya penggunaannya di luar aspirasi masyarakatnya dari bawah itu kita bayari mungkin lebih maju kita di nomor. Kalau dana pokil ini kita si A kelurahan ini, si B kelurahan ini, berapa dia untuk menyumbang untuk pokil untuk kelurahan ini untuk bangun daerah. Mungkin berlebih, mungkin jauh beda kita dari sekarang. Soalnya dana pokil itu ini segini, ini segini, ini segini. Nak nampak dari saya seperti itu. Ini 10 juta, ini 10 juta. Kemana aja tadi? Ini visi bentuk apa? Tak nampak kalau saya perhatikan selama ini tak nampak. Dana pokil berbagi kalau dapat dana pokil ini dibebankan kepada si Ani, keluar ini. Apa dia pembangunan daerah ini?
untuk bangun ini, dana pokok kita pakai. Samping dana pemberian APBD itu dari pemerintah. Karena pemerintah itu jelas tuh. Sementara uang ini tidak bisa dibagi karena di SPJ kan jelas. Anggota dewan tidak ada mengambil uang dalam pokok ini. Nah, seusaha ini apa betul? Tidak ada satu usaha. Hanya di SPJ kan ada. Kalau di keluar di jalan itu kita berusaha dengan apa? Jalan prima. Keluar di jalur. Karena dapur ini jelas tujuannya. 1M untuk apa? Kalau untuk dibagi-bagi itu sedikit, mungkin nampak pembunuhan ini. Sementara masyarakat di kelurahan itu banyak yang butuh untuk ini. Kita bagi waktu dan jelas. Kalau dapat kelurahan ini bangun kartu lurah, ini dana untuk bangun pos KB ini jelas, fisiknya berapa? 500 juta. Sementara pembangunan musola masjid ini nampaknya untuk apa dari Nafukir. Saya perhatikan tuh. Kebanyakan hanya di bagi-bagi aja. Banyak musola sekarang kadang cuma dari masyarakat itu pun kewajiban kaum muslimin, betul. Tapi dana kita untuk bantu kaum muslimin dengan inilah. Terima kasih. Baik, intinya dana yang kata Yang Mulia itu adalah dana pokok, itu adalah hak masyarakat ini ya. Intinya seperti itu ya. Maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ya begitu ini ya, kalau tidak salah ya. Oke ya, untuk yang terakhir ini apa namanya narasumber kita yang terakhir dari Nya Fauzal. Silakan ya, ini dana pokirnya mau dimanfaatkan kemana ini? Silakan ya, sampaikan visi misi dan gagasannya ya. Silakan. Terima kasih Pak Beriman hadirnya. Jadi sebelumnya mengucapkan selamat datang ke Ketua Umum Fauzan, alhamdulillah Pak Sadi mengenai dana pokir mau dikemanakan ini. Jadi kalau menurut sesuai dengan mekanisme pokir dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pokir ini bisa direalisasikan jika ada aspirasi, ada keinginan dari masyarakat. Nah, kalau toh pun ada keinginan dari si anggota dewan tersebut, berarti dia harus prepare sampai ke pastikan itu sampai, dan jangan setelah diusulkan kadang-kadang faktor pendukungnya itu nggak lengkap, wadahnya nggak jelas, itu bisa menghakikan semua. Nah, jadi mungkin simpelnya apapun itu pembangunan pokir ya, pokir itu mengenai pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik yang seperti ini Datuk Organisasi bilang, kebudayaan apapun itu, pemuda, tradisi dan budaya, itu termasuk dalam non fisik, dan disitu pun berhak untuk infrastruktur fisik, karena tidak satu kelurahan Lawak yang 20 kelurahan itu tersentuh oleh anggaran langsung Teko untuk pembangunan. Jadi dengan kekuatan anggota dewan khusus di setempat itu bisa menuntaskan apa nih permasalahan yang sangat krusial di wilayah tersebut. Mungkin lebih saya ditekankan apa dulu aspirasinya, dan jika tidak ada aspirasi apa yang kita inginkan, pastikan pengawalan sampai tetap tepat sasaran. Mungkin ya Bu, itu saja yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama sudah kita dengar penjabaran visi dan misi calon-calon anggota legislatif kita untuk dapil MKS dari 3 partai ini. Oh ya, ini kebetulan saya juga pengen mengucapkan selamat datang kepada Bapak Fauzan Hafiz, Ketua Partai Umat. Alhamdulillah. Jadi Pak Fauzan datang langsung grogi yang lain-lain nih Pak Fauzan. Ini luar biasa sekali nih efeknya ini. Juga tapi juga memberikan motivasi kepada yang lain bahwa ternyata Pak Fauzan pernah duduk di DPRD 2 periode, nggak salah ya Pak Fauzan ya. Dan alhamdulillah pada hari ini juga mau datang diskusi tematik dipakai, tepuk tangan buat Ketua Partai Umat.
Kami harapkan ketua-ketua partai yang lainnya juga mau ringan kakinya datang kemarin. Betul ya Dengki ya? Betul. Betul ya? Betul. Oke, singkat cerita, kemudian ini kita harus berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, maka saya pengen aplaus yang meriah buat ketiga narasumber kita. Bukan. Oke, karena ini ada kita dikejar sama durasi, maka kita buka sesi tanya jawab, interaksi dengan audiens yang hadir di sini. Silakan apabila yang mau ditanyakan singkat, padat, dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Niana, silakan. Tadi telah dipaparkan begitu banyak dilema atau masalah yang timbul di Kota Bukit Tinggi, terutama mengenai pergeseran kebudayaan, adat dan budaya dan serta filosofi sopan santun, khususnya di generasi muda. Dan iko nyanyi angke kategorinya tadi banyak belia yang termasuk asal dan betul-betul termasuk tadi ada sedikit pertanyaan dari untuk terkait dengan pocket dan segala macam. Jadi dari dengan pengembalian adat istiadat, pusaku dan kebiasaan di Bukit Tinggi hari itu, karena itu akan berhubungan dengan perda nantinya. Apakah nanti ada jam malam terkait dengan kafe-kafe atau ada pengembalian anak-anak itu ke surau ya, sesuai dengan adat budayanya, karena dicanangkan Bukit Tinggi adalah kota wisata yang berakhlak. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Apa sih angan-angan atau rencana ini yang akan dorong terhadap pemerintah Kota Bukit Tinggi terhadap dengan peraturan-peraturan daerah yang akan mengorogoti dan mengeser nilai-nilai dasar adat dan budaya masyarakat Minangkabau, khususnya Kurai. Mungkin itu pertanyaan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sampai ajang pesta demokrasi ini terjadi kekacauan atau kegaduhan karena beda pilihan. Seperti sekarang ini kita duduk santainya, pemilih kita yang bentrok di bawah kan tidak enak kan. Awas sama awak pacaran. Jadi jadikan pesta demokrasi ini pesta rakyat yang berkualitas ke depannya. Mungkin itu harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.